Jadi kalau misal kita melihat ya, sebenarnya ini kebijakan apa begitu dan apa yang akan terdampak pada Indonesia? Iya, Bang Anggi, kalau kita lihat ini judulnya adalah tarif resiprokal yang disebut oleh Trump sebagai Liberation Day, ya, hari pembebasan ya. Meskipun banyak juga yang melihat bahwa ini hari resesi karena diumumkan hal yang menimbulkan gejolak pasar. Jadi apa sih tarif resiprokal itu? Jadi kalau melihat dari pernyataan dari Trump, dia bilang bahwa kalau misalnya Anda menerapkan tarif ke kita sekian, kami akan membalasnya. Begitu. Itu yang disampaikan Trump dalam pidatonya. Nah, dalam perhitungannya, Indonesia sebenarnya kan kalau dalam hitungan tabel yang pertama itu kena 64%. Jadi kita dianggap Amerika Serikat, POV-nya mereka, kita menerapkan tarif sebesar 64% ya. Jadi itu hitungannya adalah tarif, non tarif plus menurut perspektif mereka adalah currency manipulation. Mereka melihat bahwa rupiah kita yang terdepresiasi ini adalah manipulasi kita supaya produk ekspor kita lebih kompetitif, lebih murah di sana gitu kan. Oke. Nah, sehingga muncullah 64% itu. Gimana cara ngitungnya? Jadi kalau defisit kita dengan US itu kan 18 billion US dollar. Sementara impor kita ke US itu atau impor dari US impor Amerika Serikat dari kita itu 28 billion US dollar. Berarti kan tercatat sebagai ekspornya kita. Nah, defisit dibagi dengan impornya tadi, impor Amerika Serikat ke Indonesia 28 billion US dollar itu 64%, 0,64. Memang di situ ada bilangan koefisien yang disebut sebagai price elasticity of import dan juga ada pass through effect of import. Itu ada hitung-hitungannya lagi yang sebagai pengali dari impornya Amerika Serikat ke Indonesia. Tapi itu kalau dikalikan jumlahnya satu. Ketika satu dikalikan dengan import dari Amerika ke Indonesia yang 28 billion US dollar itu, jadi seakan-akan defisit dari Amerika Serikat kepada Indonesia 18 billion US dollar dibagi dengan impor Amerika Serikat dari Indonesia 28 billion US dollar itu jadi 64% tadi. Jadi itu yang dijadikan bahannya Trump. Nah, kemudian dia juga bilang ini adalah kind reciprocal tariff gitu ya. Ini adalah tarif yang baik. Kita nggak menerapkan 100%, tapi kita menerapkan setengahnya saja. Nah, makanya Indonesia kena 32% gitu kan. Meskipun ini sebenarnya tetap aja ketinggian ya, karena ini berdasarkan subjektivitas perhitungan dari Amerika Serikat. Nah, Bang Fitra, kalau ya. ditanya ini produk-produk apa aja yang kena. Nah, ini ada beberapa ya yang ekspor unggulan kita ke Amerika Serikat. Yang pertama tentu elektronik, yang kemudian berikutnya ada tekstil, produk tekstil, alas kaki, kemudian ada karet gitu ya, dan juga kemudian ada minyak nabati (CPO). Nah, ini yang bisa jadi akan kemudian kena ya secara spesifik, dan tentunya kalau kita melihat ini kan mayoritas industri padat karya ya. Jadi kita juga harus bersiap-siap meskipun tentunya harus ada ruang negosiasi juga ya untuk kemudian menurunkan tarif tersebut. Begitu Oke, Mas Anggi. Bang Fitra, kalau misalnya ini hanya klaim dari Trump saja, hitung-hitungannya sebenarnya tidak segitu ya, tidak tarif aktual yang dikenakan oleh Indonesia ke Amerika Serikat. Bisakah kita kemudian melakukan nego secara bilateral ke Amerika Serikat dan juga komplain atas perhitungan yang sebenarnya kurang tepat begitu? Bisa jadi karena begini, kalau kita bicara mengenai applied tariff, weighted average tariff, itu kita memang sedikit lebih tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget ya. Kita sekitar 4% kepada produk Amerika Serikat. Amerika Serikat pun sekitar 4% ya kalau kita rata-ratakan semuanya. Jadi sebenarnya sudah fair. Cuma memang ya Trump juga menghitung non-tariff barriers yang itu biasanya susah untuk dikuantifisir ya, dan makanya dia pakai perhitungan yang juga sebenarnya subjektif tapi sebenarnya juga bisa masuk akal karena agak sulit untuk menghitung non-tariff barriers gitu ya. Nah, Oke. tetapi di situ adalah room for negotiationsnya. Itu adalah ruang negosiasinya justru di situ karena dengan suatu hal yang abu-abu, maka kita bisa menemukan konsolidasi ya, titik temunya justru di situ. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, terutama untuk produk-produk spesifik yang dianggap mengancam ya Amerika Serikat. Dan juga kalau Mas Anggi tadi melihat bagaimana pengumuman Trump tadi, ya kan berbicara mengenai China, berbicara mengenai Vietnam ya secara spesifik. Tapi Indonesia itu di skip aja. Memang disebut ya Malaysia, Indonesia, terus baru Kamboja kan. Oh, Kamboja ini, aduh Kamboja, kamu ketinggian gitu kan. Artinya apa? Indonesia ya memang disebut, tetapi ya sebenarnya bukan merupakan perhatian yang
khusus begitu ya, sehingga kita bukan merupakan ancaman yang sangat signifikan buat US, dan disitulah kemudian ruang negosiasinya harus kita mainkan. Jadi jangan melakukan retaliasi, jangan melakukan perlawanan, tapi negosiasi. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam dalam waktu dekat saya dengar mereka akan mengirimkan ya utusan khususnya, pemerintah Vietnam, bahkan mungkin ya pemimpinnya langsung datang ketemu perwakilan Amerika Serikat untuk menegosiasikan ini. Jadi kita jangan sampai kalah cepat juga dengan Vietnam. Gitu Mas Anggi. Respon dari kita seharusnya seperti apa, Bang Fitra? Apakah sudah disampaikan dengan baik oleh pemerintah kita? Karena kalau misalnya saya ingat sendiri, dari mulai November ini sebenarnya kita sudah antisipasi ya adanya gerakan dari Trump ini ya. Namun ketika akhirnya hari ini diumumkan gitu, apakah sudah tepat apa reaksi Indonesia, atau justru terlihat sepertinya pemerintah kita juga santai-santai aja begitu? Saya rasa kalau santai enggak ya, tapi mungkin sekarang banyak hal yang mesti dipikirin. Cuma harus cepat gitu ya. Saya berususan teman-teman di pemerintahan masih berpikir panjang ya, karena yang saya dengar sudah ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan ya, yang sudah berkumpul, Menteri Luar Negeri juga ya, untuk berkumpul untuk kira-kira respon seperti apa yang paling baik. Nah, respon yang paling baik adalah knowing Trump. Trump itu adalah orang yang bilateral, berbeda dengan Obama atau Biden yang lebih multilateral. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kalau mau masuk bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Asia lewat jalur misalnya Trans-Pacific Partnership lewat zamannya Obama, atau di zamannya Biden Indo-Pacific Economic Framework. Tetapi Trump tadi juga sempat menyampaikan kan, ketika di zaman saya TPP Trans-Pacific Partnership yang merujuk multilateral engagement di zamannya Obama, saya matikan karena ini akan menghambat pekerjaan Anda. Dan ya itu adalah tipikal Trump, tipikal bilateral. Maka bilateral memang harus dipahami bahwa ya senjatanya adalah tarif. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Mas Anggi, ketika dalam pidatonya dia menghadirkan pendukung utamanya, ya pendukung MAGA ya, disuruh speech ya, dan ini sebenarnya menunjukkan ya, kalau kita juga dengar dari speechnya pendukungnya yang berasal dari Michigan, ini sebenarnya merupakan bagian Trump untuk mengentertain pendukungnya di Industrial Belt. Biasanya Industrial Belt itu Wisconsin, Tennessee, Michigan merupakan bagian dari Demokrat atau biasanya swing votes lah. Tetapi ini menjadi basis supporter Trump. Kenapa? Karena di Industrial Belt ini yang merasa pekerjaan itu diambil oleh China, Meksiko, itu dianggap sekarang diperhatikan oleh Trump. Apalagi sekarang Trump kemudian mencoba untuk menahan serbuan barang-barang asing masuk, dan juga kemudian membuat produk AS lebih kompetitif di pasar luar negeri, yang mana pada akhirnya menghasilkan tenaga kerja begitu. Dan ini adalah bagian dari mengentertain konstituensinya, Mas Anggi, dan itu harus kita pahami juga. Bang Fitra, jadi rupiah apakah bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Nah, ini menariknya ya, Mas Anggi. Kalau kita lihat respon ya dari indikator-indikator makro, salah satunya USD 10 year. Jadi obligasi US yang bertenor 10 tahun, sekarang yield-nya itu malah turun, Mas Anggi. Ini artinya gimana sih? Jadi begini, ketika orang-orang takut akan